Menjelang Hari Raya Idul Adha, sebanyak 161 sapi dan kerbau di Kendal, Jawa Tengah positif terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Berkenalan dan kencan melalui media sosial Facebook, 4 orang janda menjadi korban penipuan seorang pria hingga ratusan juta rupiah. Masih dalam suasana perayaan hari lahirnya Pancasila, tim Lingkar TV akan memperkenalkan kepada pemirsa Desa Pancasila di Boyolali yang hidup rukun dengan bertoleransi 5 agama. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Mengaku terlilit hutang hingga puluhan juta rupiah, pasangan suami istri nekat melakukan aksi pencurian uang milik pedagang di Pasar Gunung Pati, Kota Semarang. Tidak butuh waktu lama, keduanya pun berhasil diamankan oleh polisi. Diberikan kepada Inilah aksi pencurian uang milik pedagang di Pasar Gunung Pati dan terekam kamera CCTV yang dilakukan oleh seorang wanita. Di dalam rekaman kamera pemantau, pelaku sudah mengincar tas milik salah satu pemilik kios bahan pokok yang berisi surat penting dan uang dengan total mencapai 165 juta rupiah. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil mengamankan pelaku bernama Sedep 47 tahun, warga Melaten, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Pelaku ditangkap bersama suaminya bernama Eko Pujianto, warga Pedurungan, Semarang. Di hadapan polisi, pelaku mengaku setelah mendapatkan uang hasil curian, kemudian diberikan kepada suami dan digunakan untuk membayar hutang serta dibelikan sepeda motor. Dan kronologis, di mana tersangka memang berniat untuk mencuri karena akan digunakan untuk membayar hutang. Jadi tersangka berangkat dari kosannya menuju ke Pasar Gunung Pati. Di sana akhirnya tersangka mengecek, mendapatkan sasaran berupa tas yang memang tertinggal, yang dicangklongkan di pinggiran pintu toko, pintu kios. Suaminya nggak kerja? Ini nggak rasa sampah-sampah. Terus hasilnya kok buat jual beli motor? Kenapa? Beli motor kan untuk bisikal kan baik, apa anak nggak rasa kan baik kan biasanya butuh kerajaan. Atas perbuatannya, keduanya kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Semarang, dijerat pasal 362 dan 480 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Seorang pemuda berstatus duda di Brebes, Jawa Tengah, dengan terpaksa harus berurusan dengan polisi setelah melakukan penipuan terhadap 4 orang wanita yang berstatus janda. Selain korban dikencani hingga ada yang hamil, tersangka juga menipu hingga lebih dari 100 juta rupiah dengan modus berkenalan melalui media sosial jejaring Facebook. Pemirsa, hendaknya selalu berhati-hati dengan menggunakan media sosial agar tidak menjadi korban kejahatan seperti yang dilakukan Tri Waluyo, 28 tahun, seorang duda warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Brebes, yang berhasil merayu para korbannya dengan cara berkenalan melalui media sosial jejaring Facebook. Tri Waluyo mengajak perkenalan wanita, kemudian dijadikan pacar dan diajak berkencan di dalam hotel. Bahkan dari 4 korbannya, salah satunya hingga dihamili. Tidak hanya itu, dari 4 korban yang semuanya janda ditipu hingga total mencapai 100 juta rupiah. Saat menjalani pemeriksaan polisi, tersangka Tri Waluyo mengakui perbuatannya. Bahkan salah satu korbannya sempat direkam saat diajak kencan di sebuah hotel. Tidak hanya itu, para korban diminta menyerahkan uang untuk biaya modal tanam bawang merah. Setelah berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, tersangka kemudian meninggalkan korbannya dan mencari mangsa lain. Ya ngobrol biasa, ketemu karena kayak satu janda aku tidak ngobrol terus ngobrol suwe lah ning omahe kayak keding, terus akhirnya nyaman-nyaman. Wong tuane aku marani, wong tuane kayak setuju tunangan. Kalau yang hamil itu ada satu Pak, anak Gedungutar itu udah punya anak, kemarin pas puasa aja dia masih ke rumah saya Pak. Kasat Reskrim Polres Brebes AKP Sueb Abdullah mengatakan, terkait video rekaman saat berkencan dengan salah satu korbannya yang direkam, dari hasil pengakuan tersangka sempat mengancam akan menyebarkannya bila korban tidak mau memberikan modal untuk usaha. Ya, jadi yang benar kita dari Satreskrim Polres Brebes
kemarin berhasil menangkap dan menahan seorang terduga pelaku dengan inisial TW dengan pasal penipuan dan atau penggelapan. Untuk modus yang digunakan oleh tersangka, yang bersangkutan kemudian berkenalan melalui media sosial, Facebook, kemudian setelah itu mengajak ketemuan, kemudian dengan bujuk rayu meminta sejumlah uang, kemudian uangnya itu dipakai untuk kepentingan pribadinya. Guna penyelidikan lebih lanjut kasus ini masih dalam penyidikan Unit 1 Satreskrim Polres Brebes. Akibat perbuatannya, tersangka kini terancam pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Menjelang Idul Adha, sebanyak 161 hewan ternak sapi dan kerbau di Kendal positif terkena penyakit mulut dan kuku. Dinas setempat memberikan sosialisasi dan melakukan pemberian vaksinasi serta obat vitamin maupun jamu agar tidak menular ke ternak lainnya. Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan sapi di Kabupaten Kendal pada pekan ini meningkat drastis. Data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, sampai dengan tanggal 31 Mei tercatat ada 152 ekor sapi dan 9 ekor kerbau yang positif terkena penyakit mulut dan kuku. Total ada 166 hewan ternak yang positif PMK yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Kendal. Dari 11 kecamatan yakni Kecamatan Boja, Singorojo, Limbangan, Kangkung dan Sukorejo, Patean, Pageruyung, Plantungan, Patebon, Cemiring, dan Gemuh, sehingga total ada 11 kecamatan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kendal, Pandu Rapriatro Gojati mengatakan, berdasarkan pengamatan penyebab meluasnya kasus PMK karena para pengepul masih aktif mendatangkan sapi dari luar daerah Kendal. Sedangkan pusat penyebarannya terjadi di pusat penjualan hewan. Melihat hal tersebut, Pandu meminta kepada para pedagang atau pengepul untuk sementara tidak mendatangkan sapi dari luar daerah Kendal paling tidak selama 2 pekan atau 14 hari ke depan, sesuai dengan masa inkubasi virus yang sudah melemah. Pedagang dan peternak juga harus selalu menjaga kebersihan kandang dengan melakukan penyemprotan desinfektan. Selain itu juga harus menjaga kebersihan diri dengan mandi dan berganti pakaian setelah pulang dari pasar hewan. Pasalnya, penyebaran virus PMK bisa terbawa melalui pakaian yang dikenakan. Jadi berdasarkan laporan dari teman-teman di lapangan, itu terkonfirmasi positif sampai dengan hari ini itu ada 161 ekor. Untuk terbesar itu di sapi, untuk kerbau ada 9. Kebanyakan di wilayah mana saja ini, Pak? Di wilayah Boja, terus kemudian perkembangannya cukup pesat. Peningkatan setiap harinya juga kami cukup prihatin, tapi kami berupaya maksimal bagaimana caranya untuk mencoba menanggulangi ini dengan segala keterbatasan kami, terutama terkait dengan jumlah SDM kita juga terbatas, kemudian support anggaran kita juga terbatas, tapi tanpa mengurangi pelayanan kita dengan segala sesuatu yang ada kami tetap berupaya maksimal. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto juga meminta agar selalu menjaga kebersihan. Kepada petugas juga diminta untuk meningkatkan testing dan tracing, serta pemilik hewan ternak juga rajin memberikan obat vitamin maupun jamu. Penyakit mulut kuku yang ada melanda di beberapa daerah yang ada di Indonesia, kami mengambil langkah-langkah ke depan untuk mengantisipasi, memastikan bahwa penyakit PMK ini tidak masuk ke Kabupaten Kendal. Dinas terkait akan melaksanakan antisipasi karena wabah ini salah satu resikonya karena kurangnya daya tahan. Jadi kita pastikan bahwa peternak yang ada di Kabupaten Kendal dilakukan sosialisasi dan harapannya diberikan vitamin agar wabah ini tidak masuk. Dan kita pastikan di daerah-daerah yang memang sudah tersebar wabah PMK tidak diperbolehkan untuk masuk ke wilayah Kabupaten Kendal. Diko meminta untuk penjual hewan agar tidak beli dari wilayah yang banyak positif PMK. Bahkan terkait penutupan pasar hewan, Diko masih berkoordinasi dengan provinsi untuk mengantisipasi jelang Idul Adha agar perekonomian tetap berjalan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kok ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolah ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Paguyuban Ormas dan LSM yang tergabung dalam wadah Forum Jateng Gayeng merekomendasikan Rianta, Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus yang juga sebagai anggota DPR RI untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah pada Pilgub 2024 nanti. Pernyataan aksi dukungan supaya Rianta maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah ini disampaikan para ketua LSM saat mengadakan acara sosialisasi dan sarasehan program kerja Persatuan Aktivis dan LSM Jawa Tengah. Pernyataan aksi dukungan agar Rianta maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah ini disampaikan para ketua LSM saat mengadakan acara sosialisasi dan sarasehan program kerja Persatuan Aktivis dan LSM Jawa Tengah di Markas Kampung Demokrasi Pancasila, Jalan Karangtengah 2, Kelurahan Genuk Sari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 31 Mei 2022. Ketua Umum Forum Jateng Gayeng Ahmad Robani Albar di sela-sela acara tersebut, selain menyampaikan program-program kerja PAL untuk 1 tahun ke depan, dirinya bersama puluhan LSM yang tergabung dalam Forum Jateng Gayeng menyuarakan dukungan agar Rianta, Ketua Umum Gerakan Jalan Lurus untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah pada Pilgub tahun 2024 yang akan datang.
Sementara itu, Rianta yang hadir dalam acara tersebut sebagai tamu kehormatan oleh Forum Jateng Gayam merasa kaget. Teman-teman LSM Jawa Tengah meminta supaya dirinya maju dalam konvensi Pilgub Jawa Tengah 2024. Usah dukung mendukung. Jadi intinya bagaimana satu dinamika demokrasi ini kita kelola bersama. Jadi kalau berkaitan dengan penyiapan pejabat-pejabat publik, saya berharap teman-teman ini untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin publik. Jadi pemimpin itu harus disiapkan. Jadi jangan sampai hanya muncul beberapa, tapi siapkan sebanyak-banyaknya. Persoalan nanti hasil akhir dari keputusan politik partai-partai politik itu urusan partai-partai politik. Artinya Jateng Gayam mendukung Pak Rianto untuk konvensi, Pak Rianto mau Pak ya? Bukan masalah dukung mendukung, tapi bagaimana agar ketika partai-partai itu memberikan satu kesempatan untuk memilih calon-calon kepemimpinan publik, diharapkan ini digunakan. Jadi jangan sampai ketika partai sudah memilih calon pemimpin publik, masyarakat apatis, kemudian setelah ada keputusan politik nanti partai politik yang disalahkan. Ini tugas kita bersama bagaimana untuk menyiapkan pimpinan-pimpinan publik, termasuk dulu Pak Jokowi itu juga disiapkan. Rianta mengatakan bahwa ia hanya pasrah dengan keputusan partai. Ia mengaku yang terpenting baginya adalah melayani masyarakat dengan tulus dan hati yang ikhlas, serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Persoalan maju pada Pilgub Jawa Tengah 2024, ia mengatakan bahwa akan melaksanakan kewajibannya jika memang mendapatkan dukungan dari partai. Dari Semarang, Tim Lingkar TV melaporkan. Memperingati hari lahirnya Pancasila, Rumah Pancasila Band menggelar konser musik terbuka di kawasan Kota Lama Semarang. Dengan menyanyikan lagu bertemakan kebangsaan ciptaan mereka, grup band asal Semarang ini mengajak masyarakat dapat memaknai arti Pancasila secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Inilah konser musik terbuka yang digelar Rumah Pancasila Band di kawasan Kota Semarang pada Rabu sore. Band asal Semarang ini menggelar konser musik terbuka dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila. Para pengunjung kawasan Kota Lama tampak terhibur dan menikmati lagu-lagu yang dibawakan bertemakan kebangsaan. Mereka bahkan rela berhenti dan berdiri untuk sejenak mendengarkan lagu band ini. Lagu-lagu yang dibawakan hasil ciptaan mereka sendiri, diantaranya Bhinneka Tunggal Ika, Garuda, Demi Keadilan dan Doa untuk Bangsa, serta Rumah Pancasila. Salah satu pengunjung Kota Lama mengatakan menghormati keberagaman merupakan salah satu bagian dari menjalankan Pancasila. Ini ya, saya pikir ya untuk Pancasila yang sebenarnya. Jadi bukan secara lisan atau tulisan yang dimaknai dengan sesuatu yang muluk-muluk, tapi keberagaman kita asik aja Indonesia dan Pancasila. Yosef Parera, pendiri Rumah Pancasila, mengatakan kegiatan ini mengingatkan kita agar jangan sampai dijajah justru oleh bangsa sendiri dengan ideologi lain. Pancasila sederhana, bukan yang muluk-muluk, bukan yang aneh. Harapan kami ke depan, semua masyarakat, pemerintah bersatu padu untuk membangun Indonesia. Respon masyarakat seperti apa? Terima kasih. Siaran langsung kami live juga, penonton banyak. Terima kasih Ibu Yanti ya. Oke. Ini bentuk ekspresi atau edukasi kepada masyarakat? Ini merupakan advokasi kepada pemerintah supaya mengerti juga tentang menjalankan kewajibannya berlandaskan Pancasila, dan bentuk juga advokasi kepada masyarakat mengenai hak-haknya mereka. Bahwa Pancasila bukan hanya kita semua untuk bersama-sama membangun Indonesia. Jadi semacam edukasi ke masyarakat gitu ya? Iya, advokasi, edukasi jadi satu. Konser ini salah satu bentuk ajakan kepada masyarakat untuk dapat memahami serta mengimplementasikan makna dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan mudah dan sederhana. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami.
Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, sebuah desa di lereng Gunung Merbabu, Boyolali dijuluki sebagai desa Pancasila karena toleransinya dalam beragama. Penduduk desa ini menganut 5 agama dan memiliki 5 tempat ibadah. Desa Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, sudah puluhan tahun menerapkan hidup bertoleransi dan saling bergotong royong, maka tidak heran desa yang berada di bawah lereng Gunung Merbabu ini dijuluki sebagai Desa Pancasila. Seperti yang terlihat di Dusun Kalidadap, Desa Urut Sewu ini. Di dusun ini warganya menganut 3 kepercayaan agama, yakni Islam, Buddha, dan Kristen, bahkan lokasi tempat ibadah, masjid, dan vihara hanya berjarak 50 meter saja. Budaya toleransi sudah diterapkan sejak puluhan tahun oleh warga setempat. Salah satu contohnya, setiap adanya perayaan hari besar keagamaan, warga dari penganut agama lain akan saling membantu dan berkunjung untuk memberikan ucapan selamat. Ada 3 agama, Islam, Buddha, sama Kristen. Kehidupan masyarakat itu aman-aman saja dan kerukunannya bagus. Nggak ada masalah, toleransinya baik. Toleransinya sangat bagus sih, semua warga mau saling bantu gitu. Waktu ada acara ulang tahun wihara, kami merayakannya, warga yang umat Islam itu semua mau bantu, mau hadir gitu, jadi sangat bagus. Di Desa Urut Sewu Ampel yang memiliki 6.857 jiwa penduduk ini, ada 5 agama dan 1 aliran kepercayaan yang dianut oleh warga. Dalam satu desa ini tempat ibadah juga lengkap, mulai masjid, vihara, pura, hingga gereja. Beruntungnya, latar belakang yang berbeda ini tak menimbulkan gesekan, justru semakin mengeratkan. Masyarakat mampu memahami batasan agama yang tidak perlu dilalui, mereka juga paham bagaimana cara merawat toleransi. Untuk mengabadikan indahnya toleransi dan semangat gotong royong ini, diwujudkan warga dengan menggambar lukisan mural yang bertemakan Pancasila dan kebinekaan di salah satu gang di jalan desa. Ya, wujud nyatanya saling membantu dan saling menolong itu tidak ada gap seperti apa, tidak ada Pak. Dan semuanya itu rukun dan tidak ada, bukan agama, tidak, semua mendukung. Apabila ada salah satu warga walaupun agamanya tidak sama, itu saling didukung dan saling membantu. Budaya toleransi dan semangat bergotong royong warga Urut Sewu ini sangat sesuai dengan amalan Pancasila, utamanya sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa dan sila ketiga Persatuan Indonesia. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Erma Ayuning Tias, ibu rumah tangga muda asal Panjawi Pati, menyalurkan hobinya merajut menjadi bisnis yang menjanjikan. Dengan membentuk Mixema Craft, Erma Ayu sudah membuat puluhan jenis barang rajut yang memiliki nilai jual yang menjanjikan. Dengan ciri khas rajut modern, karya tangan Erma banyak diminati kalangan milenial. Erma Ayuning Tias, ibu rumah tangga muda yang berasal dari Panjawi, Kabupaten Pati, menyalurkan hobi yang dimilikinya sedari duduk di bangku SMP, yakni merajut menjadi bisnis yang menjanjikan. Dengan membentuk Mixema Craft, Erma Ayuning Tias telah membuat puluhan jenis barang rajut, mulai dari sepatu anak, topi, tas, amigurumi atau boneka, softcase, pouch makeup, hingga dream capture. Erma menjelaskan bahwa ia mengembangkan skill merajutnya dengan belajar melalui media YouTube. Sejak itulah ia mulai terus mengembangkan skillnya, hingga pada tahun 2019 ia membuat bisnis kreatif merajut yang menjanjikan ini.
Hasil tangan Erma tidak hanya disukai masyarakat Kabupaten Pati atau sekitarnya, bahkan rajut buatannya ini sudah menembus pasar kreatif di luar kota Pati bahkan ke luar Pulau Jawa. Ya, ini saya belajar merajut dari YouTube, dari tutorial, mulai 2019 mulai ngerajut sampai sekarang alhamdulillah udah bisa buat tas, buat sepatu bayi kayak gitu. Dengan kreativitasnya, Erma bisa membuat beberapa jenis barang dan menjualnya lewat media sosial, mulai dari harga puluhan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung pada ukuran barang dan kerumitan dalam membuatnya. Disinggung mengenai ciri khas rajutan buatannya, Erma mengaku rajutan buatannya menyesuaikan selera milenial dengan corak khas modern, simpel, serta stylish saat dilihat. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.